إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga pada kesempatan siang hari ini kita semua masih diberikan kenikmatan, diberikan kesehatan dan waktu luang hingga semua kita bisa hadir bersama di masjid dan tentunya juga di majlis yang insyaallah dirahmatinya ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan siang hari ini kembali kita akan menyampaikan satu prinsip di antara prinsip-prinsip dasar Islam, khususnya berkaitan dengan al-imanu bil qadar, beriman akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagai muqaddimah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-qalam atau pena tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uktub." Wahai pena, tulislah. Qala rabbi wa madza aktub? Wahai Tuhanku Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus aku tulis? Qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah semua yang terjadi sampai hari kiamat. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fajara fi tilka as-sa'ah ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Maka sejak detik itu, sejak saat itu, dituliskanlah segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ini muqaddimah pertama. Muqaddimah kedua, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau SAW menyebutkan, "Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan akan menimpamu, pasti menimpamu. Dan segala sesuatu yang Allah tidak tuliskan akan menimpamu, tidak akan pernah menimpamu. Artinya Allah tidak pernah akan salah orang. Ini sebagai muqaddimah sebelum kita masuk pada perkara takdir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan segala sesuatu sejak Allah menciptakan pena tersebut. Bahkan ketika janin berumur 120 hari, Allah Subhanahu wa taala berikan ketetapan ulang, bukan berarti yang baru, yang sudah Allah tuliskan Allah berikan kembali ketika ruh ditiupkan di umur janin 120 hari. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikatnya yang memiliki tugas khusus untuk meniupkan ruh hingga dia hidup di umur 120 hari. Kata Nabi Muhammad SAW,
kutiba rizquhu wa amaluhu wa ajaluhu wa syaqiyyun aw sa'id. Dituliskanlah kemudian rizkinya, amalnya, hidup matinya, dan apakah dia menjadi orang yang bahagia dengan surga Allah atau dia menjadi orang yang menderita dengan masuk neraka Allah. Semuanya sudah Allah tuliskan. Berkata Nabi Muhammad SAW, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannah aw minan nar." Tidak ada seorang pun di antara kalian, kata Nabi Muhammad SAW, kecuali Allah sudah tuliskan, Allah sudah tentukan tempatnya, baik itu di surga atau di neraka. Berkata sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an, dan mungkin pertanyaan ini sama yang ada di benak kita sekarang. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan semuanya, bahkan surga dan neraka seseorang Allah sudah tentukan, kalau begitu ngapain selama ini kita beramal? Untuk apa selama ini kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa salat ini? Untuk apa puasa nanti? Untuk apa zakat yang kita tunaikan? Semua ibadah untuk apa? Karena Allah sudah tentukan surga seseorang, Allah sudah tentukan neraka seseorang. Tak taunya kata para sahabat, "Wahai Rasulullah, afanattakilu ya Rasulullah, kalau begitu apakah kita nganggur saja wahai Rasul? Tidak perlu beramal. Lawang sudah Allah tentukan." Apa kata Nabi Muhammad SAW? La i'malu fakullun muyassar lima khuliqa lahu. Tidak, jangan kalian kemudian ittikal, nganggur, kemudian tidak beramal. Kata Nabi Muhammad, beramallah. Karena kita semua tidak tahu ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bukan begitu? Kita tidak tahu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu akan ke surga atau neraka, bukan begitu? Ya. Makanya Nabi Muhammad SAW menyebutkan, i'malu, beramallah. Ikuti perintah Allah, jauhi larangan Allah. Ikuti perintah Nabi Muhammad, jauhi larangan Nabi Muhammad. Fakullun muyassaru lima khuliqa lahu. Maka semuanya akan dimudahkan ketika kita berusaha beramal lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beramal mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW, pasti Allah mudahkan. Itu di antara faedah hadis ini. Allah pasti mudahkan. Siapapun di antara kita yang ingin menjalankan ketaatan kepada Allah, Allah pasti mudahkan. Dan subhanallah, semua pian hadir sekarang di sini karena kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau tidak, bagaimana banyak orang di luar sana, Muslim mereka, laki-laki mereka, kita berbaik sangka mereka sudah tahu hukum wajibnya salat Jumat, tapi mereka tidak Jumatan. Kenapa? Tidak Allah mudahkan untuk menjalankan ketaatan. Ada saja halangannya, ada saja alasannya. Selawar kurigat, aku imbah safar, kada nyaman nah berbau awak, macam-macam syaitan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tadi beberapa muqaddimah sebelum kita masuk pada pembahasan takdir. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-imanu bil qadar, dalam kitab Syarah Ushulul Iman, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini kita melompat ya. Kapan-kapan kita akan bahas malaikat dan yang sebagainya, karena beriman kepada Allah kita sudah bahas. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, al-imanu bil qadar, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini di hati, kita lafalkan dengan lisan, kita praktekkan dengan anggota badan. Itu makna iman. Dan apa itu takdir? Kata beliau rahimahullah, takdirullah Subhanahu wa taala 'alal kainat. Yang namanya takdir adalah semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah tentukan, yang sudah Allah tuliskan di Lauhil Mahfuz lil kainat, untuk semua makhluk. Manusianya, jinnya, binatangnya, tumbuhannya, semua. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdirnya masing-masing. Allah telah tuliskan semua ketentuannya masing-masing. Bima hasbama sabaqa bihi ilmuh waqtadathu hikmatuh. Takdir adalah semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya, dengan semua hikmah yang terkandung di dalamnya, yang Allah Subhanahu wa taala ketahui sejak pertama kali Allah menakdirkannya. Semua ketentuan Allah pasti ada hikmahnya, apapun itu bentuknya. Kesenangan kita, kesedihan kita, rezeki kita lancar atau tidak,
paras kita begini, atau yang kemudian sebagian orang yang cacat. Allah berikan semua ketentuannya dengan hikmah yang terkandung di dalamnya. Bisa jadi misalnya ketika seseorang diberikan paras yang wajar-wajar standar saja, bahkan mungkin sampai level jelek misalnya, hikmahnya luar biasa mungkin. Bisa jadi kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala berikan dia paras yang luar biasa ganteng atau cantik, kemudian dia sombong dan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua kita kemudian atau sebagian di antara kita diberikan rizki yang rada seret, mungkin bagi sebagian orang mengistilahkannya. Cukup enggak juga, seret. Subhanallah, pasti ada hikmah terkandung di balik itu semuanya. Karena bisa jadi ketika Allah lancarkan rizki Anda, Allah limpahkan rizki kepada Anda, Anda lupa bersyukur pada Allah yang memberikan rizki itu. Semua pasti ada hikmahnya. Dari semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu makna takdir. Dan berkaitan dengan takdir ini ada 4 hal yang harus kita imani. 1, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua takdir makhluknya jumlatan mutassilah. Kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui ketentuan semua makhluknya, manusia, jinnya, tumbuhannya, binatangnya jumlatan mutassilah. Baik itu secara global ataupun detail. Daun yang jatuh dari rantingnya pun Allah Subhanahu wa taala mengetahui. 2. Al-imanu bi anna Allah Subhanahu wa taala kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Tahapan iman kepada takdir yang kedua. Yang pertama tadi adalah al-ilmu, yaitu keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua takdir makhluknya, jumlatan mutassilah yang global ataupun detail, Allah Maha tahu. Yang kedua, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir semua makhluknya ini di Lauhil Mahfuz, di lembaran-lembaran yang terjaga dari perubahan isinya, baik itu penambahan ataupun pengurangan ataupun perubahan makna atau lafaz. Dan terjaga dari makhluk siapapun dia, bahkan malaikat yang dekat dengan Allah pun dia tidak bisa melongok kepada isinya. Lauhil Mahfuz. Ulun-ulam, level yang kedua ini namanya al-kitabatu, penulisan. Yaitu kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan semua takdir makhluknya di Lauhil Mahfuz, lembaran-lembaran yang Allah ciptakan dan terjaga dari siapapun yang ingin melongok isinya, melihat isinya, terjaga dari siapapun makhluk bahkan yang mungkin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala untuk merubah isinya, baik itu menambahkan atau mengurangi atau merubah lafaz atau maknanya. Tidak bisa. Semuanya sudah Allah tentukan. Bahkan sampai rizki kita, bahkan sampai jodoh kita. Padahal rizki kita yang cari, padahal jodoh kita yang cari, semua sudah Allah tuliskan. Maka jangan pernah kemudian meyakini bahwasanya ketika Anda memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti Anda memanjatkan doa yang belum Allah tuliskan. Salah. Kapan Anda memanjatkan? Apa yang Anda panjatkan, apa yang Anda minta, hasil dari permintaan Anda, semuanya sudah Allah tuliskan. Cuman yang sudah Allah tuliskan ini, cuman yang Allah sudah tentukan ini, kita kan nggak tahu. Kita cuma tahu kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, beliau berdoa, kita berdoa. Allah perintahkan kita berdoa, kita berdoa. Waktu kita berdoa, yang kita pakai ketika berdoa, permohonan yang kita sebutkan dalam doa kita, hasil dari doa itu dikabulkan atau tidak, sudah Allah tentukan semuanya. Jadi jangan pernah berpikir bahwasanya ketika saya meminta sesuatu kepada Allah, berarti saya meminta sesuatu yang belum Allah tuliskan. Salah, semuanya sudah Allah tuliskan. Dan 2 tahapan takdir pertama ini ada dalam surah Al-Hajj ayat 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dzalika fi kitabin, inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidakkah kamu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Inna dzalika fi kitab, artinya Allah Maha tahu.
Detail, yang global ataupun detail, yang di langit, yang di bumi, Allah Maha tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna dzalika fi kitabin." Semua itu ada dalam satu kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya hal tersebut mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwasanya Allah mengetahui semua takdir makhluknya, baik itu yang global atau detail, dan Allah telah tuliskan semua takdir makhluknya di Lauhil Mahfuz. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah." Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir-takdir semua makhluknya sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun lamanya. Sejak Allah ciptakan pena itu, semuanya Allah sudah tuliskan. Ketiga, tahapan yang ketiga. Al-imanu bi anna jami'al kainati la takunu illa bi masyiatillah ta'ala. Beriman. Yang ketiga ini namanya al-masyiah, keinginan atau iradah. Apa artinya? Kita beriman bahwasanya semua ini terjadi, semua makhluk ini ada berdasarkan keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surah Ali Imran ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang membentuk kalian di dalam rahim-rahim ibu-ibu kalian kaifa yasha, semau Allah Subhanahu wa taala, menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wajah ulun begini, wajah pian seperti itu sejak dalam janin, sejak kita di dalam rahim ibu kita, Allah sudah bentuk ini semuanya. Semua Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sempurna, ada yang kemudian terlahir dalam keadaan cacat wajahnya. Bersyukurlah siapapun di antara kita yang mendapatkan kesempurnaan ciptaan khususnya dalam wajah. Terkadang kita lupa bersyukur. Setiap kali kita ngaca itu loh, terkadang kita lupa bersyukur. Kenapa? Allah berikan kita sempurnaan. Pendengaran oke, penglihatan subhanallah, penciuman, kemudian rasa, semua kita miliki. Bahkan sebagian di antara apa yang Allah berikan paras yang ganteng, kadang-kadang lupa bersyukur. Ketika ngaca, makanya Nabi Muhammad SAW berikan doa untuk semuanya kita amalkan. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah perbagus, perindah, perganteng ciptaanmu ini untukku, maka juga perbaiki akhlakku. Subhanallah. Ajaran Nabi Muhammad SAW selalu mengajak umatnya untuk bersyukur kepada Allah. Terkadang kita lupa. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, ulun-ulun, beriman bahwasanya segala sesuatu terjadi berdasarkan kehendak Allah. Bahkan dalam surat tadi Allah menyebutkan bentuk kita, surah kita, gambar kita seperti ini. Allah sudah bentuk semua Allah ketika ada di dalam rahim ibu-ibu kita dulu. Karena Allah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 68, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar." Dan dialah Allah Subhanahu wa Tuhanmu yang menciptakan apapun yang Dia mau, dan Allah yang memilihnya. Semua Allah, semua berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. 4. Al-imanu bi anna jami'al kainati makhluqatun lillahi ta'ala bidzawatiha wa sifatiha wa harakatiha. Tahapan takdir yang keempat adalah al-khalqu. Pertama al-ilmu, kedua al-kitabatu, ketiga al-masyiatu, keempat al-khalqu, penciptaan. Apa artinya? Kita beriman bahwasanya segala sesuatu ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Zatnya, sifatnya, gerakannya, ya sifat kita bahkan gerakan kita, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 96, Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wama ta'malun." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dan yang kalian lakukan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. 4 tahapan takdir ini. 1.
Bukan berarti kemudian kita sebagai seorang hamba tidak memiliki keinginan. 4 tahapan takdir ini bukan berarti seorang hamba tidak memiliki kemampuan. Perhatikan. 4 tahapan takdir yang kita imani ini, Allah Maha tahu semua takdir makhluknya. Allah tuliskan semua takdir makhluknya di Lauhil Mahfuz. Semuanya berdasarkan kehendak Allah, semuanya ciptaan Allah, bahkan sampai gerakannya. Bukan berarti kemudian seorang hamba kita tidak memiliki keinginan dan tidak memiliki kemampuan. Kita punya keinginan, kita punya kemampuan. Dan dengan 2 hal ini kita memilih untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil, bukti bahwasanya kita punya keinginan dan kemampuan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naba ayat 39, "Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba." Dan barang siapa yang mau, barang siapa yang ingin, silahkan ambil atau cari jalan kembali kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dalil, kita punya kemauan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, surah Al-Baqarah ayat 223, tentang bagaimana Allah memberikan permisalan bahwasanya istri-istri itu adalah bagaikan sawah dan ladang yang harus digarap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'tu harthakum anna syi'tum." Maka datangilah, maka garaplah harthakum, sawah kalian, ladang kalian, kebun kalian, anna syi'tum, semau kalian. Terserah bagaimana cara pian mendatangi istri. Yang penting kemudian ada larangan Nabi Muhammad pada perkara A, B, C, dan D, kita hindari. Sisanya terserah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, itu dalil bahwasanya kita punya keinginan. Allah yang sebutkan kita punya keinginan. Datangi sawah ladang kalian, garap sawah ladang kalian, semau kalian, monggo. Dalil kita punya keinginan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Surah At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa'ati'u. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala mastata'tum, semampu kalian. Jadi kita punya kemampuan. Artinya 4 tahapan takdir tadi bukan berarti kemudian seorang hamba tidak memiliki keinginan. 4 tahapan takdir tadi bukan berarti seorang hamba tidak memiliki kemampuan. Dan kita, yakni secara wakil dalam kehidupan nyata, kita tahu bahwasanya kita punya kemauan, kita punya kemampuan. Dan ada hal yang di luar itu, terkadang betul-betul terjadi di luar kemauan dan kemampuan kita. Contoh mudah, ketika semua kita makan, semua kita memilih mau dan mampu untuk makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Kita punya kemauan, kita punya kemampuan. Tapi ada, dan perkara ini juga kita yakini, sesuatu yang terjadi di luar kemauan dan kemampuan kita. Siapapun di antara kita ketika demam, tidak dia inginkan, dan dia tidak mampu menghalanginya, dia menggigil. Ini dalil yang sangat nyata sekali bahwasanya kita punya kemauan dan kemampuan, tapi ingat, semua berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. 2, bahwasanya 4 tahapan takdir yang kita pelajari ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua takdir makhluknya jumlatan wa tafsila, global ataupun detail. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menuliskan semua takdirnya di Lauhil Mahfuz, tidak bisa dirubah, tidak bisa dilihat. Dan bahwasanya segala sesuatu terjadi berdasarkan kehendak Allah, dan bahwasanya segala sesuatu adalah ciptaan Allah, bahkan sampai gerakan manusia. Ini bukan dalil yang membolehkan seseorang untuk meninggalkan kewajiban dan melakukan kemaksiatan. Saya enggak salat karena sudah takdir. Saya mencuri karena sudah takdir. Saya berzina karena sudah takdir. Layangkan jeb Anda kepada orang seperti ini. 1, kalau dia tidak mengelak, berarti dia adalah orang yang sangat bodoh. 2, kalau dia mengelak, pada saat itulah kita tanya, kenapa Anda mengelak jeb saya?
Kata dia, bodoh dong saya kalau menerima pukulan Anda begitu saja. Anda mau dan mampu untuk menghindari serangan saya. Anda punya kemauan dan kemampuan untuk menghindari serangan saya. Kenapa ketika meninggalkan kewajiban, kenapa ketika melakukan kemaksiatan, kok alasannya takdir? Anda mampu dan mau, Anda bisa memilih untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia kemudian kasih jab lagi. Kalau sampai bonyok kita katakan, sorry mas, takdir. Enggak bisa. Kita punya kemauan, kita punya kemampuan, kita mau dan mampu menghindari serangan seseorang. Tapi kenapa ketika berkaitan dengan ketaatan, takdir pang sudah. Kenapa ketika melakukan kemaksiatan, kan sudah takdir. Hendak ulun sambat jab lagi kada nyaman, bonyok sudah nang tadi. Subhanallah. Berikut beberapa jalil. Kita akan sebutkan jalil bantahan untuk orang-orang yang berdalih dengan takdir Allah ketika meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan, insyaallah di khutbah yang kedua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in alladzi haraba al-batil wa ayyada al-haq wa tamasa ar-radha'il wa ahya al-fadha'il wa tammama makarim al-akhlaq wa hada an-nasa ila siratin mustaqim صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Berikut beberapa jalil bantahan untuk orang-orang yang berdalih dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 165. Rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Rasul-rasul yang kami utus di antara tugas mereka adalah mubasysyirin, memberikan kabar gembira akan nikmat Allah di dunia dan akhirat, wa mundhirin, dan memberikan peringatan akan ngerinya adab Allah di dunia dan di akhirat. Supaya apa? Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjah ba'da ar-rusul. Supaya manusia tidak punya hujjah, tidak bisa berargumen di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti setelah diutusnya para rasul ini. Semua kita sudah sampai kepada kita firman. Semua kita sudah sampai kepada kita sabda Nabi Muhammad SAW. Artinya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa beradu argumen kepada Allah, ya Allah, hukum yang itu saya belum tahu, ya Allah, yang itu saya enggak tahu. Enggak. 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad sudah diutus untuk kita semuanya. Di mana sisi pendalilannya bahwasanya ayat ini bantahan untuk orang yang beralasan dengan takdir ketika meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan. Perhatikan hadirin. Bukankah kemaksiatan tetap ada? Bukankah kemaksiatan sampai detik ini tetap dilakukan banyak orang walaupun telah diutus kepada mereka seorang rasul? Ya. Artinya adalah bahwasanya jika seseorang bisa beralasan dengan takdir Allah ketika meninggalkan kemaksiatan atau ketika melakukan kemaksiatan atau meninggalkan ketaatan, niscaya sampai hari kiamat Allah pasti akan utus seorang rasul. Kenapa? Karena di antara tugas seorang rasul supaya mereka enggak punya alasan. Di antara tugas seorang rasul ketika menyampaikan kabar gembira, menyampaikan juga peringatan supaya mereka enggak punya alasan. Tapi terbukti sampai detik ini pun yang melanggar perintah rasul banyak. Jalil, itu pilihan. Anda yang memilih untuk bermaksiat pada Nabi Muhammad. Anda yang memilih untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir bukan alasan. 2. Takdir Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sirrun maktum. Takdir Allah itu adalah rahasia yang terkunci.
Betul-betul tidak pernah akan ada yang mengetahui takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba. Artinya seorang hamba akan tahu ketentuan Allah ketika sudah kejadian. Ulun tahu takdir Allah sekarang berkhutbah ketika sudah khutbah. Tadi di rumah belum tahu masih hidup atau tidak. Pian di rumah tadi belum tahu bakal nyampe masjid atau tidak. Ketika pian sampai masjid, ulun sampai mimbar, semua kita tahu ketentuan Allah. Oh, saya hari ini khutbah. Oh, saya hari ini mendengarkan khutbah. Artinya seorang hamba tahu ketentuan Allah ketika sudah terjadi. Lalu bagaimana mungkin seseorang bisa berdalih dengan takdir Allah ketika meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan padahal dia tidak tahu kewajiban yang akan dia tinggalkan, kemaksiatan yang akan dia lakukan sukses atau tidak. Orang merencanakan kejahatan, dia belum tahu bakal sukses atau tidak. Orang merencanakan untuk meninggalkan kewajiban, dia belum tahu sukses atau tidak. Jadi bagaimana mungkin kemudian orang bisa berdalih dengan takdir padahal dia tak tahu sebelumnya ini bakal terjadi atau tidak. Ketika kejadian, takdir. Loh tadi kan Anda nggak tahu itu bakal terjadi. Karena semuanya rahasia Allah. Anda tahu ketentuan Allah ketika sudah terjadi. Bukti Anda memang memilih untuk mencuri. Anda memilih untuk membunuh dan Anda mampu untuk melakukan itu. Pilihan. 3. Orang yang minum obat. Seseorang yang sakit kemudian diperintahkan untuk minum obat yang sangat dia tidak suka. Dan dia dilarang dari makanan yang enak-enak yang dia suka. Tapi tetap dia ambil obat itu, dia minum obat itu. Walaupun pahit sekali, dia tidak suka. Walaupun harus meninggalkan makanan-makanan yang lezat yang dia suka. Kenapa? Karena berharap kesembuhan. Dia mencari sebab kesembuhan. Dia tahu bahwasanya secara ilmu manusia sakit A obatnya ini, sakit B obatnya itu. Dia mencari sebab kesembuhan. Jadi kalau ada orang yang beralasan dengan takdir Allah ketika meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan dan sakit, tolong jangan ngapa-ngapain. Anda gak boleh minum obat, Anda gak boleh ke dokter. Terima saja sakit itu takdir Allah, mati Anda. Tidak. Akhirnya dia memilih untuk mencari obat. Dia memilih untuk berobat. Dia memilih untuk sembuh. Terakhir. Makasih teman-teman yang bekerja ini. Oke, yang terakhir. Misalnya ada seseorang yang berkeyakinan bahwasanya semua yang saya lakukan adalah takdir Allah. Ketika saya meninggalkan ketaatan atau melakukan kemaksiatan, itu sudah takdir Allah. Oke, di orang yang sama. Kalau misalnya ada orang lain merenggut kehormatan istrinya, ada orang lain merenggut kehormatan anaknya. Ketika kasus dibawa ke pengadilan, kemudian penjahatnya mengatakan, Pak, saya merenggut kehormatan istri Anda. Pak, saya merenggut kehormatan anak Anda. Itu karena takdir, Pak. Pertanyaan, apakah orang ini akan menerima alasan penjahat itu? Pasti tidak. Anda tidak terima alasan penjahat ini yang kemudian merenggut kehormatan anak dan istri Anda. Kenapa Anda bisa mengatakan itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Alasan orang Anda nggak mau terima. Anda boleh sama Allah. Saya ketika bermaksiat sudah takdir, saya ketika meninggalkan ketaatan sudah nggak bisa. Semua pilihan. Makanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika ada seorang yang sudah memenuhi persyaratan untuk dipotong tangannya karena mencuri, dia mengatakan, Mahlan ya Amirul Mukminin, innama saraktu biqadarillah. Nanti dulu Amirul Mukminin, santai dulu. Saya ini mencuri karena takdir Allah. Apa kata Umar bin Khattab? Kami pun potong tangan kamu karena takdir Allah. Kalau kita tambahi pakai bahasa saya, banyak ngomong ente. Ya, kamu curi karena kamu mampu. Kamu mau, kamu mampu mencuri. Kami potong tangan. Wallahu a'lam bishawab. Berikut beberapa faedah secara singkat dari pelajaran takdir yang kita pelajari. 1. Al-i'timadu 'ala Allah inda fi'lil asbab. Beriman kepada takdir seperti ini akan menghasilkan buah, yaitu kita selalu bersandar kepada Allah walaupun kita menjalankan sebab, karena kita meyakini ilmu kausalitas itu sebab musabab. Tapi selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengen pintar, belajar. Pengen punya anak, nikah dulu.
Pengen sembuh, minum obat. Simple. Tapi semua yang kita serahkan kepada Allah, walaupun kita mencari sebab sesuatu. Mencari kesembuhan, mencari jodoh, mencari rizki, dan lain sebagainya. Kita lakukan semua sebab itu, tapi kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia tahu takdir Allah. Dia tahu Allah sudah tentukan. Dan Allah tentukan untuk mencari sebab-sebab ini. 2. Supaya orang tidak ujub. Supaya orang itu tidak bangga diri dengan dirinya sendiri. Ketika seseorang misalnya luar biasa jenius, ketika seseorang misalnya luar biasa kaya, orang yang beriman pada takdir, dia tidak sombong. Kenapa? Dia tidak ujub, dia tidak bangga dengan diri dia sendiri. Kenapa? Karena semuanya nikmat Allah yang Allah anugerahkan pada Anda karena Anda memang menapaki jejaknya. Anda jadi kaya karena Anda kemudian tapaki jejaknya. Anda pintar dan jenius karena Anda tapaki jejaknya. Anda lakukan sebabnya memang, dan itu sudah nikmat dari Allah, ketentuan Allah. Dan yang terakhir, tuma'ninatul qalb, ketenangan hati, kelapangan dada dan jiwa ketika beriman pada takdir. Khususnya ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, atau ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, atau kita akan mendapatkan musibah. Orang yang beriman pada takdir, hatinya lapang, sudah Allah tentukan. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seseorang itu boleh beralasan dengan takdir ketika tertimpa musibah. Ini saja yang boleh. Ketika bermaksiat atau meninggalkan ketaatan nggak boleh. Tapi kalau sudah musibah, silakan. Allah sudah takdirkan di luar kemampuan kita. Inilah beberapa buah jadi kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf akan panjangnya khutbah ini. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa mati'na Allah bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.